saya David Prastia. Alamat saya di Jalan Sampung nomor 117, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saya dari penangkaran murai batu, namanya Nagata Big Farm, diri sejak 2019 sampai sekarang. Awal mula saya ternak murai batu itu sebenarnya dulu saya 2012 itu sebagai pengusaha jual beli pakan burung dan burung-burung masteran. Cuman karena saya dulu hobinya adventure trail itu, jadinya saya berhenti 2016. Terus akhirnya lama tahun 2018 saya mulai main murai batu lagi. Dan di saat saya main murai batu itu saya punya inisiatif, kenapa kok saya punya burung yang prospek buat penangkaran. Akhirnya saya tangkar, saya coba tangkar dulu. Dulu saya pertama kali nangkar itu awalnya cuman 4 kandang dengan 1 jantan, 4 betina. Saya coba poligami, ya akhirnya berhasil di belakang kandangnya. Karena ya mungkin keberuntungan saya, soalnya dulu teman tuh ada yang ngomong jangan breeding murai batu, itu susah, katanya setahun baru produksi. Ya kebetulan saya mulai breeding dalam kurun waktu 3 bulan tuh udah mulai produksi. Akhirnya ya dengan hasil penjualan anakan saya tuh bisa mengumpulkan dikit-dikit buat beli indukan, dan akhirnya mengembangkan tangkaran lagi yang akhirnya sekarang punya 12 kandang, 12 pasang. Cuman kalau saya dibandingkan yang pemain-pemain lama, mungkin saya itu pemula, soalnya cuma 2 tahun. Terus kalau main yang terah-terah sama ekor itu masih, sekarang tuh masih coba-coba. Saya pilih di poligami itu soalnya gini mas, dulu tuh ya keterbatasan dana kan. Saya punya indukan tuh ya memang dulu ada 10 jantan, cuman saya tahu kalau ada prospek yang 1 jantan itu kayaknya burungnya cenderung gimana ya, enak di setel gitu loh. Nah akhirnya saya coba itu, saya jodohin sepasang dulu, kok sistemnya itu dicabut kok mau gitu. Akhirnya saya jodohin sama betina yang lain. Nah akhirnya 4 kandang itu saya isi betina 4, jantan cuma 1 itu aja. Selain itu juga karena keterbatasan dana itu mas, jadi akhirnya saya ngirit biaya untuk jantan itu. Nah ternyata ya produktif, cuman gimana ya, harus pinter ngatur waktu kalau poligami itu. Jadi sistemnya kalau waktunya udah telur 2 itu saya cabut, saya pindah ke betina kandang sebelah gitu. Jadi sistemnya poligami cabut namanya, kayak gitu. Nah terus untuk kalau udah waktunya ngeram semua, ibaratnya betina 4 udah ngeram semua, itu biasanya jantannya saya cabut, saya buat hiburan di luar gitu, buat ya kadang cuman buat didengerin suaranya aja gitu. Kadang kan dulunya kan awalnya ya cuman hobi aja, akhirnya breeding, terus kok dapat di poligami, ya akhirnya poligami. Ya kalau keuntungan poligami itu dibalikin ke saya ngomong tadi mas, itu yaitu ngirit dana buat beli pejantan. Sekarang kan kalau beli pejantan kan minim ya, kalau yang udah siap 2 kali mabung, umurnya udah siap lah ibaratnya buat dijodohin itu kan ya kita harus siap-siap gocek 4 juta 5 juta ke atas, tinggal lihat terahnya kan mas. Nah, dengan adanya poligami jantan 1 itu kalau bisa buat 4 betina 3 betina, ya buat apa kalau kita ngeluarin modal lagi gitu. Jalannya ya kalau seumpama jantannya mabung ya kita udah nggak bisa buat pejantan lagi gitu mas, nunggu waktu lagi 4 bulan selesai mabung. Cuman kalau yang punya saya ini, saya pengalaman, dia tuh pernah berundul sampai mabung habis tuh bulunya, mau ngawin juga jadi gitu. Jadi kalau pejantan tuh nggak mesti mas, soalnya gini,
kadang ada yang kalau belum mabung selesai belum mau ngawin gitu kan juga ada, tapi kalau punya saya ini kebetulan ya kondisi mabung juga mau ngawin juga. Kalau dari pengalaman saya yaitu kalau ya memang dulu ada pernah ya ada temen gitu sama breedingnya pemula juga ngomong kalau jangan dipoligami itu ke dominan tuh ntar kalau lebih dari pejantan satu betina lebih dari dua biasanya anaknya keluar banyak yang betinanya. Cuman kalau di breeding saya yang saya coba poligami betina 4 sama pejantan satu itu kenyataannya itu biasanya nelur itu 3, ngeramnya kan apa netesnya kan juga 3 kadang ya 2 itu, tapi itu apa omongan yang dikatakan orang itu nggak sesuai kenyataan gitu. Malah justru saya itu ada yang waktu itu nelur 3 akhirnya juga 3-3-nya jantan, padahal malah prediksi saya itu jantan 2 betinanya 1. Nah kenyataan kayak itu. Jadi kalau belum nyatain sendiri mas ya jangan percaya dulu, harus ibaratnya kita mencoba lah gitu. Kalau dari penglihatan maksudnya dari saya melihat ya mas ya, kalau di masa pandemi era pandemi sekarang itu kalau mulai apa ternak murai batu itu nggak ada efeknya mas sama pandemi. Cuman gini, kalau orang berpikir di kala pandemi kan banyak orang nganggur, nggak punya uang, pekerjaan susah gitu. Cuman kalau di yang namanya hobi mas, kalau dari saya ya di pandemi ini ya masih banyak peminatnya murai, jadi nggak ada efeknya kalau dari pandemi ini sama murai apa breeding murai batu dari apa pandemi ini. Untuk rata-rata tuh per bulan setiap indukan betina itu bisa ngeluarin 2 anakan mas. Itu biasanya nelur 3, yang netes cuma 2 gitu, kadang yang satu nggak ngisi untuk satu kandangnya. Kebetulan di farm saya ini yang sudah produksi aktif itu cuma 7 pasang, sebenarnya 7 betina, yang lainnya kan masih jodohan baru semua. Kalau jual anakan tuh relatif dari indukan mas. Jadi kalau yang indukan standar aja dulu yang ekor 19 betina 12 tuh biasanya kalau saya tuh sering-sering tuh diambil abangan mas. Jadi abangan tuh maksudnya umur 7 hari baru netes itu diambil, itu sistemnya borong. Jadi per A biasanya kalau sistem borong tuh saya jual 800an. Jadi seumpama ada 2 ya 1600, seumpama 3 biasanya kalau 800 kali 3 kan 24, jadi biasanya saya counting 22, 23 gitu tergantung. Soalnya kebanyakan yang ngambil ke sini itu teman sendiri, jadi nggak bisa matok harga mas gitu. Terus untuk apa yang udah mandiri itu biasanya umur 1,5 bulan, 1 bulan 10 hari. Kalau memang udah mandiri purkring itu per A saya jual tuh 1.500 untuk jantan. Tapi kalau yang untuk betina kadang saya tangkar sendiri buat siapan indukan betina mas, jadi jarang saya ngeluarin yang betina untuk dijual. Umpama mau beli yang berpasangan biasanya kalau mandiri saya jual 2.500.000an untuk satu pasangnya, udah mandiri umur 1,5 bulan mas. Terus yang kebetulan kalau yang ekor panjang itu saya punyanya cuma 21 yang panjang pejantan. Kalau betinanya standar 13,5 itu
per A-nya jual, nggak pernah jual merah itu, soalnya nggak, yang jualnya udah mandiri itu sekitar 1.600.000 umur 2 bulan. Kalau pemasarannya kebetulan saya kan pemain lokal Mas, jadi pemasarannya juga di lokal saja, cuman karena teman banyak yang ngambil, akhirnya ngambil dari mana gitu kan, biasanya ya kalau orang Jawa namanya gepok tular Mas, jadi ngambilnya dari sana loh gitu biasanya. Jadi pemasaran saya itu lewat ya dari teman-teman kayak gitu ya. Kalau saya ibaratnya mau masarin sendiri di kayak di sosmed kayak gitu, saya biasanya di komunitas Facebook kan ada Mas yang namanya Murai Batu AE itu. Jadi kalau ada yang orang yang cari, saya infokin, kadang saya beri nomor WA, akhirnya negosiasi cocok enggaknya kan bisa dipantau, lihat indukan gitu ya. Kalau ngomong sukanya Mas, berhubung karena hobi ya, jadi kalau saya kalau ngomongin sukanya itu banyak Mas. Jadi seumpama saya ibaratnya nggak keluar, nggak ada hiburan, ya hiburan saya ya di kandang sama keluarga ngopi gitu, ngobrol ya. Kebetulan kan karena hobi Mas. Jadi kalau dukanya, kalau orang breeding itu ya kalau buat pemula siap-siap saja, soalnya breeding itu ibaratnya gini loh Mas, meskipun jodoh kadang-kadang itu juga mau ngajar pihak apa yang betina. Jadi di breeding itu kalau kita ngomongin yang enak-enaknya aja itu ya cuman apa ya ibaratnya ya biar kita itu ikut-ikutan. Jadi di breeding itu korbannya banyak saya Mas. Betina ya kalau mati itu kira-kira kalau 10 udah ada diajar pejantan. Ya bila berminat untuk mengambil anakan di sini ya bisa datang langsung ke breeding saya. Ya alamatnya tadi Mas, di Jalan Raya Sampung nomor 117, tepatnya Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. Terus bila ingin tanya-tanya lewat nomor HP bisa WA di nomor 082 232 52 90 89.